Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niktut Yai Pitaloka dengan NIM 2315101059 dari Program Studi Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Analisis Perbandingan Tiga Algoritma Pengurutan, Bubble Sort, Selection Sort, dan Insertion Sort. Nah, pengurutan data adalah salah satu operasi fundamental dalam ilmu komputer. Pentingnya terlihat dari kemampuannya mengatur data, yang krusial untuk berbagai aplikasi seperti manajemen database dan pencarian informasi yang efisien. Nah, meskipun ada banyak algoritma pengurutan, efisiensi waktu eksekusi dan penggunaan memori menjadi perhatian utama. Nah, oleh karena itu, makalah ini berfokus pada membandingkan tiga algoritma pengurutan yang paling sederhana dan umum, yaitu bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Kemudian, tujuan dari penelitian ini yaitu memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, untuk menganalisis kompleksitas waktu dan ruang dari ketiga algoritma ini. Dan yang kedua, untuk membandingkan kinerja real, yaitu waktu eksekusi dan penggunaan memori pada berbagai ukuran dataset mulai dari 100 hingga 10.000 elemen, serta pada kondisi data yang berbeda, seperti acak, terurut, dan terbalik. Nah, dalam penelitian ini, saya menggunakan pendekatan analisis komparatif dan implementasi eksperimental. Semua algoritma diimplementasikan dalam bahasa pemrograman Python. Kemudian dataset pengujian dibuat secara programatis dengan angka acak, terurut, dan terbalik. Dengan rentang nilai individual antara 1 hingga 100.000. Dan ukuran dataset yang saya gunakan adalah 100, 1000, 5000, dan 10.000 elemen. Untuk memastikan keandalan hasil setiap kombinasi algoritma, ukuran dan tipe data diuji sebanyak minimal 10 kali. Pengukuran utama yang dicatat adalah waktu komputasi dalam milidetik dan penggunaan memori dalam byte. Nah, ini merupakan hasil pengujian waktu komputasi dengan algoritma dengan kode pemrograman sebagai berikut. Nah, ini merupakan kode pemrograman yang saya gunakan. Di sini terdapat fungsi algoritma pengurutan. Yang pertama yaitu fungsi untuk bubble sort, kemudian fungsi untuk selection sort, dan yang terakhir fungsi untuk insertion sort. Dan ini merupakan fungsi pengukuran, kodenya seperti berikut. Kemudian fungsi utama untuk menjalankan eksperimennya sebagai berikut, menggunakan minimal 10 kali percobaan dan akan diubah menjadi rata-rata dari 10 kali percobaan tersebut. Dan nanti akan ditampilkan hasil dalam format tabel. Kemudian, jika program di-run atau dijalankan akan menampilkan output seperti ini. Nah, ini merupakan testing dengan data acak yang pertama, yaitu menggunakan algoritma bubble sort, kemudian selection sort, dan insertion sort. Menggunakan yang pertama yaitu dengan 100 dataset, yang acak di sini akan muncul rata-ratanya saja dari 10 kali percobaan. Kemudian
Dengan 1000 dataset pada 3 algoritma, 5000 dataset, dan 10.000 dataset. Kemudian akan berlanjut ke data yang terurut. Prosesnya sama, yaitu menggunakan 100, 1000, 5000, dan 10.000 dataset dengan hasilnya menjadi rata-rata dan menggunakan 3 algoritma. Kemudian dengan data terbalik juga sama prosesnya. Dan ini setelah testing sudah selesai akan muncul dalam bentuk tabel. Seperti ini terdapat 3 tipe data, kemudian 4 ukuran data, dan 3 algoritma, dan angka-angka ini merupakan rata-ratanya dari 10 kali percobaan. Kemudian ini untuk penggunaan memorinya. Nah, kemudian ini adalah tabel dari yang pertama hasil pengujian waktu komputasi. Nah, dapat dilihat hasil pengujian waktu komputasi. Secara umum dapat dilihat bahwa waktu komputasi untuk semua algoritma meningkat secara signifikan seiring bertambahnya ukuran data. Ini menegaskan bahwa kompleksitas waktu algoritma ini sangat dipengaruhi oleh jumlah elemen. Untuk yang pertama, data acak, selection sort, dan insertion sort menunjukkan kinerja yang sangat kompetitif dan jauh lebih efisien dibandingkan bubble sort. Bubble sort secara konsisten menjadi yang paling lambat dalam skenario pada tabel ini. Namun untuk data terurut, situasinya malah terbalik. Bubble sort dan insertion sort tampil sangat superior dengan waktu yang mendekati 0 milidetik. Ini karena mereka memiliki optimasi untuk mendeteksi data yang sudah terurut, sebaliknya selection sort tetap menunjukkan waktu yang relatif tinggi. Dan pada data terbalik, bubble sort dan insertion sort mengalami penurunan kinerja drastis dan menjadi sangat lambat. Di sini, selection sort menunjukkan kinerja yang lebih stabil dan cenderung lebih baik dibandingkan keduanya. Kemudian, hasil pengujian penggunaan memori dalam byte. Kita bahas hasil pengujian penggunaan memori. Nah, yang menarik dari berdasarkan tabel ini, ketiga algoritma ini secara dominan menunjukkan penggunaan memori tambahan yang sangat minimal, seringkali malah tercatat 0,00 byte pada sebagian besar pengujian. Nah, ini adalah hasil yang konsisten dengan karakteristik teoritis mereka sebagai algoritma in place, yang berarti mereka mengurutkan data langsung di dalam array tanpa memerlukan memori tambahan yang signifikan. Oleh karena itu, kompleksitas ruang mereka secara teoritis adalah O1. Nah, meskipun ada beberapa nilai positif kecil seperti 1228,80 byte dan 9420,80 byte pada kasus tertentu, angka-angka ini sangat kecil dan kemungkinan besar adalah overhead internal Python, bukan alokasi memori substansial oleh algoritma itu sendiri. Nah, kesimpulan umum dari kinerja ketiga algoritma ini, yang pertama selection sort, terbukti memiliki kinerja waktu komputasi yang paling stabil di berbagai tipe data, baik acak maupun terbalik. Ini menjadikan pilihan yang lebih handal jika kita tidak tahu kondisi data awal kita. Kemudian bubble sort adalah yang paling tidak efisien untuk data acak dan terbalik. Meskipun sangat cepat jika data sudah terurut, kinerjanya sangat bergantung pada kondisi awal data. Kemudian insertion sort itu sangat efisien untuk data yang sudah terurut atau hampir terurut dan cukup kompetitif dengan selection sort untuk data acak, namun kinerjanya menurun drastis pada data terbalik. Dan yang terpenting,
Dari segi penggunaan memori, ketiganya secara fundamental bersifat in place dan sangat efisien dalam penggunaan ruang. Nah, untuk kesimpulan dan rekomendasi, pemilihan algoritma pengurutan harus selalu mempertimbangkan karakteristik spesifik data yang akan diolah serta prioritas apakah waktu eksekusi dan penggunaan memori yang lebih utama. Dan berdasarkan penelitian atau temuan ini, saya merekomendasikan untuk data acak sebaiknya memilih selection sort atau insertion sort. Untuk data yang sudah terurut, bubble sort dan insertion sort adalah yang terbaik. Dan untuk data terbalik, pada kasus terburuk, selection sort adalah pilihan yang lebih stabil. Baik, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tentunya terdapat kekurangan dalam presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan dan salam harmoni.